Alhamdulillah, Indonesia tahun 2025 ini mendapatkan kuota haji itu sebesar 221.000 kuota. Nah, jumlah ini sama dengan jumlah yang didapat Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Cuman bedanya tahun 2024 yang lalu Indonesia itu mendapatkan tambahan kuota. Kalau saya tidak salah itu 20.000. Itu hasil daripada kunjungan presiden ke Arab Saudi. Jadi pulang dari kunjungan dari Arab Saudi itu, Indonesia alhamdulillah dapat oleh-oleh tambahan kuota sebanyak 20.000 kuota kalau saya tidak salah. Nah, tahun 2025 yang akan datang, apakah Indonesia akan kembali mendapatkan tambahan kuota? Wallahu alam bisawab. Harapan kita bersama tentu kita akan kembali mendapatkan tambahan kuota, mengingat masa tunggu jamaah haji itu lumayan lama begitu. Jadi dengan adanya tambahan kuota, itu besar harapan kita antrian haji yang lama itu bisa diperpendek begitu. Itu harapan kita semua, mengingat jamaah haji Indonesia itu yang daftar itu usianya bukan usia muda begitu, rata-rata bukan usia muda. Jadi kalau antriannya itu 20 atau lebih dari 20 tahun, jadi kasihan yang sudah daftar pas saat umur 60, bisa-bisa mereka berangkat pada umur 70 tahun lebih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tambahan kuota itu bisa memperpendek antrian haji. Wallahu alam, mudah-mudahan tahun depan itu juga akan mendapatkan tambahan kuota. Karena sama-sama kita tahu bahwa tahun depan itu kan sudah berganti kepemimpinan. Nah, presidennya sudah ganti, termasuk kalau presiden ganti itu biasanya menteri-menterinya semuanya baru. Tapi wallahu alam bisawab, begitu kan, apakah menteri agamanya juga baru atau tidak, begitu. Itu tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah bagaimana haji itu lebih baik dari tahun ke tahunnya begitu. Dan tentu itu akan menjadi PR bagi Kementerian Agama pada tahun depan, mengingat haji tahun ini itu kan boleh dibilang pelaksanaannya itu sukses begitu. Nah, jangan sampai nanti dengan bergantinya kepemimpinan baru itu hajinya itu malah lebih tidak baik gitu, jangan sampai begitu. Kita tentu besar harapan kita dengan bergantinya kepemimpinan ini, proses pelaksanaan ibadah haji itu lebih baik dan lebih baik begitu. Nah, bagi para calon jamaah haji yang merasa sudah daftar haji itu lebih daripada 11 tahun, itu ada baiknya mengecek secara berkala estimasi keberangkatannya. Dan cara pengecekannya itu tidak harus ke Kanwil Kemenak, tidak harus. Sekarang itu zamannya sudah canggih ya. Bapak Ibu bisa ngecek lewat handphone saja, itu download di handphone masing-masing. Ada aplikasi Kementerian Agama namanya Pusaka. Ya, ada aplikasi Kementerian Agama namanya Pusaka, bisa dicek itu di App Store begitu kan. Ada Pusaka Mobile namanya. Nah, di sini ini aplikasi punyanya Kementerian Agama. Jadi aplikasi resmi dari Kementerian Agama, di situ bisa dilihat estimasi keberangkatannya. Tinggal masukin saja nomor porsinya dan di situ akan ketahuan berangkatnya kapan. Nah, tujuan daripada kenapa kita harus mengecek secara berkala estimasi keberangkatan kita itu adalah supaya kita itu tidak terkesan dadakan untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang haji ini. Jadi jangan sampai nanti kita itu dadakan mempersiapkan tentang haji itu. Karena untuk haji itu persiapannya itu tidak main-main begitu kan. Persiapan dari segi materi, pelunasan itu kan butuh uang. Kemudian selain daripada materi juga butuh persiapan mental, bagaimana nanti kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu kan
Nanti semuanya itu beda gitu. Mulai daripada yang biasanya kita di Indonesia itu suhunya biasa saja, tahun 2025 itu masih musim panas begitu. Bagaimana cara kita menghadapi perubahan cuaca di sana, bagaimana cara kita beradaptasi di Arab sana juga perlu persiapan. Kemudian terkait dengan ibadah juga, itu juga harus perlu persiapan dari sekarang, dari jauh-jauh hari gitu. Jadi jangan dadakan belajar tentang manasik haji itu, jangan dadakan gitu. Jadi dari sekarang dipelajari. Itu gunanya kenapa kita harus mengecek secara berkala kapan jadwal keberangkatan ibadah haji kita. Gampang sekarang ngeceknya lewat handphone, bisa masukin nomor porsi, kemudian klik pencarian, begitu nanti muncul semua. Mulai dari nama kita, tanggal lahir kita, kemudian estimasi keberangkatan kita, semuanya ada di sana. Nah, kemudian juga sekarang porsi itu kan bisa diwariskan. Nah, bagi misalnya yang qadarullah, orang tuanya sudah daftar haji tapi meninggal dunia gitu kan, nah anaknya bisa porsinya itu bisa diwariskan kepada anaknya. Dan itu harus pengurusnya ke kantor Kanwil Kementerian Agama wilayah masing-masing tempat mereka daftar, dan itu harus diurus dari sekarang. Diurus dari sebelum mumpung belum melakukan pelunasan begitu. Siapa tahu kan ada misalnya orang tuanya yang meninggal itu yang porsinya masuk pada tahun ini, dan itu harus diurus dari sekarang supaya bisa porsinya dilimpahkan kepada ahli warisnya. Nah, tapi ahli warisnya juga harus tahu tuh nomor porsinya berapa begitu. Nanti tinggal datang ke Kanwil Kemenak masing-masing dan disiapkan saja persyaratan apa saja untuk mengurus perpindahan porsi tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah ini pelaksanaan haji tahun 2024 itu kemarin sudah sukses dilaksanakan. Ini nanti akan menjadi PR besar bagi Kementerian Agama juga, terutama bagi petugas-petugas hajinya, melihat daripada respon positif masyarakat terhadap petugas haji tahun 2024. Jangan sampai ini nanti respon yang positif ini berubah menjadi respon negatif pada petugas tahun 2025. Jangan sampai begitu. Justru respon positif tahun 2024 itu harus menjadi motivasi bagi calon petugas haji tahun 2025 itu untuk bisa melayani para jamaah haji dengan sebaik-baiknya begitu. Kemudian terkait dengan ibadah haji juga yang porsinya masuk pada tahun ini, begitu dicek di aplikasi Pusaka, ya harus disiapkan dari sekarang. Terutama terkait dengan yang paling dekat dulu tentu terkait dengan pelunasan ibadah haji itu sendiri. Walaupun nominalnya belum tahu, tapi secara garis besar nih, kalau dilihat dari pengalaman haji-haji tahun sebelumnya, itu kemungkinan besar biayanya itu akan ada kenaikan begitu. Ya, estimasi saja mungkin naiknya itu bisa 5 juta, bisa 10 juta begitu. Ya itu estimasi. Harapan kita sih tidak naik begitu kan, tapi kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, untuk tidak naik itu rasanya agak berat begitu. Jadi disiapkan saja dari sekarang, terutama terkait dengan biaya untuk pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Yang jelas, alhamdulillah Indonesia itu tahun ini itu mendapatkan kuota haji 221.000 kuota. Nah, ini kuota normal ya, dan harapan kita ya nanti kuota itu akan mendapatkan tambahan seperti tahun 2024 ini. Nah, itu saja Bapak Ibu informasi tentang haji
Insya Allah nanti ketika ada informasi tentang pelunasan, tentang lain-lain segala macamnya itu akan kita update terus. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.